Sebelum menonton, ada baiknya kalian gunakan headset ataupun earphone. Gantilah lampu kamar dengan lampu tidur. Dan siapkan beberapa cemilan dan juga beberapa lembar tisu. Dan mari kita mulai. Cerita akan berfokus pada seorang pemuda yang bernama Do Il-chul. Dia adalah putra dari seorang legenda judi yang dijuluki Si Telinga Satu. Si Telinga Satu ini telah meninggal, namun keahliannya dalam berjudi menurun ke anaknya. Il-chul sendiri sekarang masih kuliah, namun kemampuannya dalam membaca permainan lawan di meja judi sangat luar biasa. Selain bisa membaca kartu musuhnya, Il-chul juga bisa mengamati gerakan mereka, yang katanya membuat ritme tertentu, sehingga dari situ Il-chul bisa memperkirakan kartu mana yang bisa mengcounter lawan-lawannya. Dengan kemampuan ini, Il-chul mendapatkan julukan sebagai seorang taza. 오히려 메이드가 되면 카드를 좀 이렇게 휘둘러놔요. 메이드가 되면 홀 해봐. 어떻게 해? Saking seringnya main judi di tempat Bang Brewok, Il-chul seringkali memberikan persenan untuknya, karena Il-chul seringkali memenangkan permainan. Namun di saat Il-chul sedang menikmati kemenangannya, tiba-tiba seorang perempuan yang terlihat acak-acakan menyapanya. Il-chul sama sekali tidak mengenal perempuan itu. Tapi karena Il-chul merasa kasihan kepadanya, akhirnya dia mengikuti perempuan itu yang mengajaknya untuk makan malam. Meski tidak saling kenal, perempuan itu tahu bahwa Il-chul adalah seorang taza. Kemampuan Il-chul ternyata sudah dikenal di seluruh Korea. Akan tetapi bukannya kagum, perempuan itu malah meminta Il-chul untuk berhenti main judi. Karena menurutnya bermain judi memang begitu. Awalnya selalu menang sampai akhirnya selalu kalah, bahkan ia bisa kehilangan semuanya. Sesuai dengan pesan Bang Haji Rhoma Irama. Il-chul pun jadi penasaran siapa perempuan di depannya tersebut. Sayangnya, perempuan itu langsung pergi ketika ada sebuah mobil yang menjemputnya secara paksa. Begitu sampai di rumah, Il-chul terkejut karena ibunya tiba-tiba datang berkunjung. Ibu Il-chul adalah pemilik warung makan kecil di pinggiran kota Seoul. Malam ini sang ibu membawakan makan malam untuk anaknya. Karena beliau tahu kalau sebentar lagi Il-chul akan ikut tes pegawai negeri. Ia sengaja berkunjung ke Seoul untuk melepas rindu dengan putra sematawayangnya. Akan tetapi sikap sang ibu justru membuat Il-chul merasa bersalah. Ia memang satu-satunya harapan ibunya untuk mengangkat derajat keluarga mereka. Apalagi setelah ayahnya wafat tanpa meninggalkan warisan sepersen pun. Wajar kalau sang ibu menginginkan anaknya menjadi pegawai negeri. Untuk memenuhi keinginan ibunya, Il-chul pun tetap berangkat kuliah sebagaimana sewajarnya. Sayangnya, ia tidak bisa konsentrasi karena yang ia pikirkan hanya judi dan judi. Namun sebenarnya bukan hanya judi yang menyita pikiran Il-chul, tetapi juga tentang perempuan misterius yang bertemu dengannya kemarin. Bahkan Il-chul tidak tahu siapa nama perempuan itu. Pikiran-pikiran itu pun membuat Il-chul tidak konsentrasi sampai ia tidak menyadari
ada sebuah mobil yang melaju kencang di persimpangan jalan. Dan begitu Ilchul terjatuh, si pemilik mobil pun keluar untuk melihat pintu mobilnya yang penyok. Ia kemudian menuntut Ilchul untuk menggantinya, dan tanpa rasa takut Ilchul bersedia membayarnya. Ternyata keberanian Ilchul ini membuat pemilik mobil itu merasa tertantang. Ia kemudian menentang Ilchul di meja judi, yang tanpa Ilchul ketahui pemilik mobil itu adalah kerabat dari perempuan misterius yang kemarin bertemu dengannya. Perjudian ini pun mempertaruhkan sepeda milik Ilchul yang rusak dan juga pintu mobil yang penyok. Siapapun yang kalah harus bersedia menggantinya dengan yang baru. Dan perempuan yang ternyata bernama Madonna itu adalah bandarnya. Tadinya Ilchul mengira kalau perjudian ini akan berlangsung dengan cepat, dan ia keluar sebagai pemenangnya. Tapi ternyata laki-laki di hadapannya itu bukan musuh yang mudah. Ilchul yang selama ini dianggap sebagai taza, tiba-tiba menjadi tidak berdaya karena ia selalu mendapatkan kartu yang buruk. Pada putaran pertama, Ilchul pun kalah telak. Namun Ilchul tidak mau menyerah begitu saja. Bahkan ia sampai berhutang kepada Bang Brewok untuk melanjutkan permainannya. Padahal si Brewok ini sudah memintanya untuk berhenti. Tapi Ilchul tidak mau mengikuti saran itu. Karena sekarang taruhannya bertambah. Bagi yang menang akan berkencan dengan Madonna. Sebenarnya Madonna sudah meminta Ilchul untuk berhenti saja. Karena musuhnya bukan pemain judi slot Zeus. Tetapi Ilchul tidak peduli karena ia hanya ingin menang dan berkencan dengan Madonna. Sialnya, Ilchul bernasib apes hari ini. Ia kembali kalah telak, persis seperti putaran pertama. Akhirnya Ilchul pun berhadapan dengan para preman yang langsung menghajarnya. 내가 이러면 안 때린다고 살이라. 아 형님 저도 와줘라. 아이 저 지금 Ilchul pun babak belur dan sekarat. Dan saat itu ada orang yang mengetahui pengeroyokan itu. Ia pun langsung menyelamatkan Ilchul dan orang itu bernama Aiku. Atau ia biasa dikenal dengan si mata satu. Ia mengaku pernah berhutang budi pada ayah Ilchul, sehingga ia akan melunasi semua utang itu kepada Ilchul, dan juga membayar hutang Ilchul kepada Bang Brewok yang berjumlah sekitar 100.000 won. Lalu keesokan harinya, Ilchul kembali bertanya kepada Aiku mengenai hubungannya dengan si telinga satu alias ayahnya Ilchul. Tetapi Aiku tidak ingin menjelaskannya dengan detail. Ia justru menceritakan kehebatan si telinga satu dengan para legenda taza yang lain. Tadinya Ilchul mengira kalau Aiku adalah salah satu taza legenda. Karena jika itu benar, maka Ilchul ingin menjadi muridnya. Namun Aiku mengaku kalau dia hanyalah seorang penipu. Dan sebagai permulaan, ia meminta Ilchul untuk lebih peka karena di dalam dunia perjudian ini selalu ada celah untuk menguras uang milik orang lain. Salah satunya adalah Ilchul yang tanpa sadar telah dibuat miskin oleh si Brewok. Dan oleh karena itu,
Aiku meminta Ilchul untuk berhenti saja, setidaknya untuk saat ini. Karena Ilchul belum mengalami kerugian yang cukup besar. Tapi lagi-lagi Ilchul tidak peduli. Ia merasa cukup punya bakat dari lahir dan ingin membuktikannya di depan Aiku. Maka setelah itu mereka berdua pergi ke kasino. Di sana Ilchul membuktikan pada Aiku bahwa ia benar-benar berbakat di dunia judi. 한 번뿐이니까. 자또 존나 This down, please. 빨간 줄. Number 9, please. Bahkan bakat alami Ilchul ternyata sudah ditunggu oleh Aiku. Karena diam-diam ia sedang membentuk sebuah tim untuk proyek pribadinya. Selain Ilchul, Aiku juga sudah mengincar beberapa orang. Yang pertama adalah Jokachi, alias si bandar yang lihai dalam mengocok kartu. Berikutnya adalah Yongmi, seorang pelayan kasino yang sering mencuri uang taruhan pelanggan secara sembunyi-sembunyi. Dan karena ia mencurinya sedikit demi sedikit, tidak pernah ada yang melaporkan kehilangan. Dan Yongmi bisa mendapatkan banyak uang dari sana. Dan yang terakhir adalah Mr. Kwon, seorang pemilik kedai minuman yang pintar berakting untuk bekerja sama dengan para bandar judi. Mereka berempat kemudian dikumpulkan oleh Aiku di sebuah gudang kosong. Tadinya Jokachi merasa tim ini tidak akan berhasil, apalagi mereka belum mengenal satu sama lain. Hingga akhirnya Aiku datang dan menjelaskan rencananya. Ternyata saat ini Aiku berniat untuk menguras harta milik orang kaya baru bernama Mul. Dia adalah seorang mafia tanah yang baru-baru ini terjun ke meja judi. Namun, untuk menguras semua hartanya itu juga harus dilakukan dengan cara yang berhati-hati. Dan untuk itulah Aiku membentuk tim ini. Saat melakukan aksi nanti, Kachi dan Yongmi akan berpura-pura menjadi suami istri yang ingin membeli tanah melalui Mul. Namun untuk mengusik harga diri Mul, Yongmi dan Kachi harus membuat Mul merasa kesal. Karena kalau ia kesal, maka Yongmi dan Kachi akan lebih mudah untuk menyeretnya ke meja perjudian. Sama seperti trik lama Yongmi dan Kachi yang awalnya akan mengalah. Lalu mereka berdua membuat Mul seolah-olah menjadi pemenangnya. Tapi saat Mul ingin merayakan kemenangannya, Kachi dan Yongmi menukar kartu reminya yang membuat Mul mendapatkan kartu yang buruk. Dan di saat itulah awal kehancuran Mul. Ia yang tadinya sombong, akhirnya menelan banyak kekalahan. Dan strategi itu pun masih berlanjut esok harinya. Yongmi dan Kachi pergi ke kantor Mul untuk membatalkan rencana mereka membeli tanah. Bahkan mereka berdua dengan sengaja mengatakan kalau Mul adalah pecundang, sehingga membuat Mul pun emosi. Mul akhirnya ingin mencari seorang penjudi yang hebat. Dan disinilah Ilchul dan Mr. Kwon mengambil perannya. Mr. Kwon kemudian berpura-pura menjadi seorang pengusaha dan mempunyai keponakan yang pintar berjudi. Mendengar hal itu pun, Mul kemudian mengajak Ilchul untuk menjadi rekannya di meja perjudian. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, esok malam Mul kembali menantang pasangan Yongmi dan juga Kachi. Yongmi dan Kachi kembali menggunakan trik lama. Mereka berdua sengaja mengalah di awal
dan membuat Mul seolah-olah menjadi pemenangnya. Mul sendiri sudah sesumbar jika kali ini dia tidak mungkin kalah lagi. Padahal faktanya ia sedang ditipu oleh kelompok ini. Di saat Mul ingin mengambil uang taruhannya, Kaci langsung membuka kartunya yang ternyata bernilai lebih tinggi daripada kartu Mul, yang membuatnya kalah lagi dan rugi lebih banyak. Mr. Kwon kemudian menghampiri Mul karena ingin berpamitan. Tetapi Mul malah menahannya karena ia ingin main lagi untuk mengalahkan Kaci. Tadinya Mr. Kwon ingin berbicara lebih lanjut, namun sebuah mobil datang dan Mul pun langsung menyambutnya. Mul berkata orang itu adalah bosnya dan ia harus segera menyapanya. Dan di saat orang itu turun dari mobil, Il-chul yang juga ada di situ langsung terkejut karena ternyata dia adalah Madonna. Il-chul tidak menyangka kalau Madonna juga bekerja sama dengan Mul. Sementara itu, Il-chul tidak bisa mengalihkan pikirannya dari Madonna. Setelah ia berpikir bahwa Madonna telah menghilang, ternyata hari ini ia bisa bertemu kembali. Ternyata Mul dulu pernah berhutang pada Madonna dengan modus investasi. Mul mengaku akan menggunakan uang itu untuk membangun sebuah tower. Padahal sebenarnya Mul menggunakan uang itu untuk berjudi. Sedangkan tower yang dijanjikan oleh Mul tidak pernah dibangun karena uangnya telah habis tanpa sisa. Oleh karena itu, Il-chul pun berusaha mengingatkan Madonna kalau Mul ini cuma seorang penipu. Ia meminta perempuan itu untuk menarik semua uangnya dari Mul, karena sekarang Il-chul dan teman-temannya sedang menguras harta Mul. Namun, informasi Il-chul ini malah membuat Madonna merasa bingung. Ia tak mengerti kenapa Il-chul repot-repot memberitahunya kalau memang penipu cuma Madonna yang akan dirugikan. Dan dari pernyataan Madonna itu, akhirnya Il-chul menyadari kalau ia sebenarnya menyukai Madonna. Kedatangan Madonna hari ini memang bertujuan untuk memancing Il-chul untuk membuka rahasia tim Aiku. Akhirnya setelah mengetahui bahwa dirinya telah ditipu, Mul mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap Kaci dan Yongmi. Mr. Kwon sebenarnya sudah berusaha menyelamatkan mereka berdua. Tapi karena anak buah Mul terlalu banyak, Kaci pun menyuruh Yongmi menemui Mr. Kwon untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Kaci akan mengorbankan dirinya di sini supaya anak buah Mul itu tidak lagi mengejar anggota tim Aiku yang lainnya. 너네 이게 뭐래? Sementara itu, nyawa Il-chul juga sudah berada di ujung tanduk. Namun untungnya Aiku datang tepat waktu dan ia berhasil menyelamatkan Il-chul dan membawanya kabur. 뭐야? 얘들 나 실망. Esok harinya, Il-chul sudah terbangun di markas Aiku. Sayangnya anggota mereka kurang satu, yaitu Kaci yang telah berhasil ditangkap. Hal itu yang akhirnya membuat para anggota tim ini menganggap Il-chul adalah pengkhianat, bahkan sampai mengorbankan salah satu anggota mereka. Il-chul pun tidak membela diri dan bahkan menanyakan alasan Aiku yang ingin menyelamatkannya, karena ternyata Aiku dulu pernah mengkhianati si telinga satu, hingga nyawa ayah Il-chul pun dihabisi oleh penjudi yang kejam yang disebut dengan si iblis.
Kemudian, setelah mendengar cerita ini, Ilchul pun langsung marah tanpa berpamitan. Ia pun langsung pergi dari tempat itu. Sementara itu, di tempat lain, Madonna dan Mul berencana untuk balas dendam kepada Ilchul dan teman-temannya. Tapi karena sadar kalau masih ada Aiku di balik kelompok tersebut, maka Madonna pun berencana meminta tolong pada si iblis untuk menghabisi mereka semua. Dan sejak kejadian itu, Ilchul kembali mendatangi rumah-rumah judi dan mengalahkan para penjudi yang ada di sana. Permainan Ilchul memang sangat luar biasa. Ia bisa membuat orang-orang kalah dalam waktu singkat sampai mereka trauma dan tak mau lagi bertaruh dengan Ilchul. Hingga pada suatu siang ada seorang yang justru ingin bertemu dengannya. Dan orang itu adalah Kachi. Ilchul pun terkejut karena tadinya ia mengira kalau Kachi sudah tewas. Tapi kedatangan Kachi ini justru membawa berita yang lebih mengejutkan. Ia mengatakan bahwa Aiku telah dihabisi oleh si iblis. Ilchul pun marah dan kemudian berniat untuk membalaskan dendam Aiku. Karena ia baru menyadari kalau si iblis memang punya dendam juga terhadap Aiku. Maka tak butuh waktu lama, Ilchul segera menemui Mr. Kwon. Ia pun meminta saran untuk memberi pelajaran pada si iblis ini. Namun ternyata Mr. Kwon tidak memberikan saran apapun. Ia pun menegaskan bahwa seperti inilah jalan hidup seorang penjudi jika tidak segera berhenti. Jika Ilchul ingin balas dendam, Mr. Kwon berkata bahwa ini adalah terakhir kalinya ia akan berada di dunia judi. Keesokan harinya, Ilchul pun segera menemui si iblis yang sudah bekerja sama dengan Madonna dan juga Mul. Mereka membawa satu tas uang sebagai taruhan. Perjudian kali ini tidak hanya bertaruh uang, namun juga nyawa. Siapapun yang kalah atau terbukti melakukan kecurangan, ia tidak akan dibiarkan hidup. Malamnya, ketika Ilchul berniat untuk istirahat, tiba-tiba Madonna mendatanginya. Ia pun mengajak Ilchul bekerja sama untuk menipu si iblis dan memenangkan semua uangnya. Akan tetapi Ilchul kali ini tidak percaya pada Madonna. Baginya sudah cukup ditipu kedua kalinya dan ia tidak mau terjerumus ke dalam lubang yang sama. Namun Madonna berkata kalau Ilchul tidak perlu mempercayainya. Ia hanya boleh percaya pada jumlah uang yang bisa mereka bawa pulang. Dan akhirnya Ilchul pun membiarkan Madonna menyusun strategi bersamanya. Karena ternyata Ilchul juga sudah bekerja sama dengan Mul. Tadinya Madonna sempat terkejut, tapi itulah hukum yang lumrah dan terjadi di dunia perjudian. Jika mereka melawan musuh yang kuat, maka para pemain akan bekerja sama untuk menjatuhkannya. Sebenarnya Ilchul hanya menggunakan trik lama, tapi dia membutuhkan Mul dan juga Madonna untuk menjalankan rencananya ini. Awalnya seperti biasa, mereka akan bermain di meja judi dengan jumlah 4 pemain. Di situ mereka tahu kalau si iblis hanya mengincar kekalahan Ilchul, sehingga perhatiannya akan tertuju pada Ilchul. Maka pada celah inilah Mul juga berusaha untuk membuat si iblis tak melihat kalau kartunya diam-diam telah ditukar oleh Madonna. Jadi ketika si iblis berpikir kalau ia memenangkan perjudian itu, Ilchul ternyata memiliki nilai yang lebih tinggi dari si iblis. Dan si iblis kemudian merasa telah ditipu. Namun si iblis tidak bisa membuktikan hal tersebut. Dan ia harus menerima kekalahannya.
Belum lagi dengan Madonna yang ternyata punya masa lalu yang buruk dengan si iblis ini. Sehingga Madonna ingin hidup si iblis ini segera berakhir. 뭐해? 안 담궈? Lalu setelah perjudian itu berakhir, sesuai dengan kesepakatan, Ilchul akan membawa $2 juta. Sedangkan Mul membawa $4 juta. Tapi karena Mul adalah orang yang serakah, ia juga berniat mengambil $2 juta milik Ilchul. Namun Ilchul tak kalah jenius. Sebelum itu, Ilchul sudah bekerja sama dengan anak buah Mul yang menyimpan dendam kepada bosnya, karena ia diperlakukan dengan buruk. Mul pun malah dihabisi oleh anak buahnya sendiri. 돈은 거기 냅두고 어떻게 예상을 한지도 벗어나질. Keesokan harinya, Kachi dan juga Yongmi yang ternyata telah menikah tiba-tiba mendapatkan uang $1 juta di dalam mobilnya. Begitu juga dengan Mr. Kwon yang tiba-tiba mendapatkan kiriman sejumlah uang dari orang yang tidak dikenal. Tetapi ketika melihat kartu Jack di dalam tas tersebut, mereka langsung tahu bahwa itu merupakan kiriman dari Ilchul. Sementara Ilchul sekarang sudah memulai hidup baru dan tinggal bersama ibunya. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, ia berhasil memenuhi harapan ibunya dengan menjadi seorang pegawai negeri. Dan kini Ilchul benar-benar berhenti berjudi karena ia ingin hidup sederhana bersama ibunya. Try to fight it, but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming from someone you love. Not the wisest to deceive